Nawaitu ta'alam wa ta'lim wal ifadah wastifadah wa nafa wal intifa husnul Qadada Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammadin wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'a syarif Rasulullah wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin sayyidina syafi'ina sayyidina zakat wa masyhur sayyidina وتمام الرحيم بهذا القدر ثانيات الشفاء وقبول الدعاء وتوفيق البلاء إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah nawaitu i'tikaf yang belum niat i'tikaf nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid madum fihi atau sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kajian kita yang lalu. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Juga sebuah riwayat bagaimana pentingnya kita untuk menyempurnakan wudu. Yang mana riwayat tersebut menyebutkan la yusbiqu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seseorang menyempurnakan wudunya kecuali dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dan juga hadis-hadis banyak ya yang sudah disebutkan di pertemuan yang lalu mengenai tentang keistimewaan orang wudu dan menyempurnakan wudunya. Jadi wudu itu diusahakan sempurna. Wudu itu diusahakan sempurna. Yang wajib-wajib seperti yang udah pernah dibahas, yang wajib-wajib itu ya kudu sah. Jangan sampai ternyata wudu tapi yang wajib dibasuh nggak kebasuh. Seperti biasanya yang nggak kebasuh itu tumit kaki, tumit. Apalagi yang tumitnya maaf ya pecah-pecah, saya juga kadang pecah-pecah. Itu nggak bisa cuma diginikan, kudu dibantu, dikorek-korek gitu, biar air masuk. Ya kalau bulus mah ya tenang tapi cukup mengalir, nggak perlu dibantu, nggak apa-apa. Karena masih banyak suka orang teh wudu teh ngegampangkan. Jadi kalau pakai keran cuma iya nanti kena. Masih banyak. Ada anak-anak juga yang udah pada balik sebenarnya. Pernah ngeliat anak-anak yang sholat di sini yang kita dikasih tahu. Iya nanti ya tumitnya. Kadang itu yang biasanya terjadi tumit sama iya wudu iya kering. Masih banyak sikutnya kering. Wudu tapi sikutnya kering. Akhirnya ya wudunya tesah. Jangan ngebahas masalah sunnah. Kalau yang wajibnya aja tidak mencukupi, ya enggak. Walaupun dia sempurnakan dengan sunnah-sunnah, ya enggak sah wudunya.
Jadi dalam bab wudu yang anggota wajib itu yang kudu dibasuh, kudu tahu batasannya. Nah, tumit biasanya, makanya sunnah itu dilebihkan sampai ketek ya. Sampai dilebih layatibul wajib kaidahnya dilebih bahwa wajib dilebihkan. Jadi hukum melebihkan dari batas hukumnya wajib agar wudunya yakin sempurna. Kalau muka juga udah dibahas, jangan sampai ini masih kering, lebarnya ma bainal wudunain, kuping kudu kena biar sempurna. Jadi kalau wudu teh kupingnya ikut kebasuh dari tempat tumbuh rambut sampai dua rahang, lebihin juga seperti yang udah dibahas. Jadi sebelum memprioritaskan sebelum mengerjakan yang sunnah-sunnah, yang wajib dalam berwudu itu kudu sudah dianggap sah. Kalau belum sah ya percuma. Walaupun semua sunnah-sunnah wudu dikerjakan, ketika ngebasuh yang wajib nggak kebasuh, maka tetap aja nggak sah. Nah, kalau masalahnya kalau wudunya nggak sah, otomatis sholatnya tidak sah ya. Otomatis itu mah, karena wudu adalah min syurutis sholat, termasuk syarat sholat adalah at-thaharah ya, suci. Taib anil hadas baik akbar ataupun asghar. Nah itu. Jadi kesempurnaan wudu yaitu ketika kita berwudu dengan yang sunnah-sunnah, diusahakan yang akan kita baca mudah-mudahan. Dalam pertemuan yang lalu sedikit singkatnya karena waktunya murudul, mau mendekati isya, bab siwak ya udah kita bahas, termasuk sunnah wudu siwak. Nah ini kemarin alhamdulillah DKM mengadakannya, ketua DKM beli. Nah ini katanya mau bagiin lain. Nanti terima dulu ya. Nah iya, nggak tahu ada yang bagus ada yang enggak. Jadi siwak itu sebetulnya sekarang bisa sikat gigi. Nah, sikat gigi mah osok merenya. Ya, osok kan sikat gigi mah. Cuman ada padilah khusus pakai kayu arok itu. Ada padilah khusus dari Nabi. Sebetulnya kalau pakai sikat gigi kita niat pakai siwak bisa. Cuman jangan sampai menafiukan siwak ini, meniadakan siwak. Jangan sampai kayak orang. Ya kayak orang misalnya makan pakai tangan kan sunnah. Ya, pakai tangan langsung sunnah. Dia mau beranggapan begini. Nabi kan dulu makannya makan apa? Bukan makan nasi, makan naon? Kurma. Ya kurma mah bisa dipegang. Terus naon deui? Gandum, roti bisa dipegang. Lah, kalau orang makan nasi gitu. Jadi enggak usah pakai tangan, pakai sendok we gitu. Ini kan pakainya akal-akalan. Mau makan nasi, walaupun makannya nasi, kalau pakai tangan tetap sunnah. Bukan berarti kalau kita makan yang biar gitu terus hilang kesunahannya. Tidak, makan apapun sunnah pakai tangan. Bahkan saya di pondok dulu pas jadwal hari Minggu, hari Ahad dan hari Selasa itu makannya yang berbuah. Jadi kalau hari Ahad itu makannya sayur sop. Kita itu dulu itu makannya pakai baki, pakai talam. Jadi sayur sop. Dulu kena itu tetap pakai tangan, enggak pakai apa? Pakai baki. Satu baki itu berempat, bertiga, maksimal berempat, tetap aja pakai tangan gitu, nyabari muncul gitunya. Dah ada sebagian geuleuh ya enggak apa-apa geuleuh mah, cuman ada keterangan begini, atharul mukmin dawa, bekasnya orang Islam, bekasnya orang yang beriman itu obat. Insya Allah jadi obat hati juga bekasnya orang beriman itu. Makanya bekas ayo buang we gitu. Nah minum we tenang naon gitunya. Insya Allah itu akan lebih menjaga hati kita supaya tidak merasa lebih mulia dari yang lainnya. Nah, jadi tetap disunahkan pakai tangan. Sama siwak juga. Air nama udah ada sikat gigi dengan berbagai macam modelnya. Akhirnya nggak mau pakai siwak. Nggak begitu, ada fadilah khusus. Nah diantaranya nanti ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling afdol adalah pakai kayu aroknya. Riwayatnya kemarin udah sempat dibahas. Ya udah sempat dibahas. Diantaranya di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga riwayat oleh Imam Muslim. Laula ana syuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Dalam riwayat yang lain masih riwayat Imam Bukhari Muslim ma'akulil wudu.
Kalau aku tidak takut memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan umatku itu pakai siwak setiap kali wudhu khususnya, dan setiap kali sholat. Jadi pakai siwak setiap kali mau wudhu, sunnah termasuk sunnah wudhu pakai siwak. Setiap kali mau sholat pakai siwak. Riwayat yang lain tentang fadilahnya supaya semangat ini. Riwayat yang lain, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bighairi siwak. Rakaatani 2 rakaat bisiwakin. Salat 2 rakaat pakai siwak. Khairun masih lebih baik min sab'ina rakaatan dari 70 rakaat salat bighairi siwakin dengan tanpa memakai siwak. Jadi pakai siwak 2 rakaat masih lebih afdal dari 70 rakaat orang salat nggak pakai siwak. Dan nanti ini mungkin dibagi ini sama Pak DKM. Nah, terus ini masih segel ya. Kalau iya nggak dibuka. Caranya nanti, Pak, ini kan panjang. Nah, digarisin pakai pisau segini. Udah digarisin, dikiek-kiekkeun we. Terus dicuci, nanti dia lembut. Nanti setiap kali wudhu pakai, setiap kali sholat pakai. Kalau masih malu-malu mah di masjidnya di rumah minimalnya. Tapi ngapain tong malu atunya ngumpet-ngumpet we gini. Ngumpet-ngumpet ya. Kalau misalnya udah sekiranya hitam, gunting, bikin lagi baru, potong, bikin lagi baru, terus begitu sampai pendek. Nah, kalau udah pendeknya kurang dari 4 jari, ganti we nya bisi kelelek, makruh ya. Makruh kalau udah kurang dari 4 jari, nggak boleh kurang dari 4 jari. Nah, itu tata caranya untuk bikin siwak supaya bisa digunakan nggak sakit. Adapun fadilahnya kemarin udah disebutkan banyak di kitab I'anatul Talibin juga. Semua sama sih di kitab-kitab fikih juga dijelaskan ya. Semua kitab-kitab fikih menjelaskan di antara fadilahnya ada riwayat Imam Bukhari, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lir rabb wa majdatun lil basar. Jadi siwak itu bukan hanya membersihkan mulut tapi juga membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di detik akhir hayatnya minta kepada Sayyidah Fatimah itu minta siwak. Itu kisah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada pembahasan sampai masih tetap pakai siwak. Makanya ada riwayat kalau tidak takut memberatkan pakai siwak, kita kudu perhatian. Insya Allah dengan kita memperhatikan sunnah-sunnah Nabi, kita juga nanti di akhirat akan dapat perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Pasti akan beda. Orang-orang yang perhatian dengan sunnah Nabi pasti akan beda nanti di akhirat dengan orang-orang yang nggak perhatian. Insya Allah akan lebih dapat perhatian khusus dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hadisnya jelas. Yaman ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Baik, mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan setiap ibadah kita berikut dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian annahu yazidu fil fasoha wal akal wal hifid. Dengan memakai siwak juga dapat menambah bagus nanti bacaannya. Nambah bagus insya Allah rutin. Terus menambah kecerdasan dalam akal. Makanya anak-anak udah dibiasain sebenarnya pakai siwak. Biar insya Allah membantu kecerdasan. Wal hifid, hafalan, membantu hafalan buat nanti dia bagi yang tahfidz. Coba dia istiqomahkan pakai siwak. Cuman kalau siwak satu kurang Pak, kurang. Saya aja baru belakangan ini punya banyak, punya 3, 4, hilang 1 ada di sini hilang nggak tahu lupa naruh, masih ada lagi. Kalau dulu mah hilang 1 udah nunggu lagi nanti kemana, baru ada, makanya nggak teratur gitu. Tapi kalau sekarang mah beli sekalian Pak, sepak gitu, beli sepak, hilang beli deh. Tinggal ada cadangannya. Supaya insya Allah bagian dari perhatian terhadap sunnah Nabi. Wa yahudul basar, akan menajamkan pandangan. Mata kita insya Allah aman nantinya. Wa yusahilun nazar, akan memudahkan untuk ruh keluar. Ketika nanti roh kita bakalan keluar, mau nggak mau, jasad kita yang kita rawat ini pasti bakalan kita tinggalin. Ruh pasti bakalan berpisah. Nah, pada saat ruh berpisah dicabut, itu akan memudahkan ruh keluar
dari tubuh kita, akan memudahkan. Kemudian wa yudhaiful ajr, menambah pahala, melipat gandakan pahala. Wa yubti'ul syaib, melambatkan tumbuhnya uban. Ya, ubannya nanti rambutnya nggak gampang tumbuh. Ya udah kalau udah terlanjur kumaha, ya baik, ya makin lambat. Jadi bikin termasuk dalam kitab yang lain itu bisa bikin awet muda gitu. Ya, bapak-bapak noyong awet muda, awet tua, noyong awet muda, awet tua gitu. Banyak bosan awet muda. Awet muda pakai siwak, ya Allah, ya, masya Allah. Ini banyak banget tantangannya, cuman saya ngerasainnya hilang deh, pusing kalau udah hilang deh. Kemudian ini mah jelas semua sekali wa yutayyibu raihatal fam, membaguskan bau mulut, ya, membaguskan bau mulut. Wa yuzilul qalah, sama ya, menghilangkan kuning gigi. Kemudian wa yashuddul lisah, menguatkan gusi. Jadi giginya nggak gampang coplok. Saya udah banyak yang coplok ya. Da ieu tadi telatenkeun gitu. Berbulan-bulan nggak make. Mungkin ada setahun juga pernah nggak make mungkin. Belakangan ini ya alhamdulillah kan kudu disampaikan, kudu diamalin kan gitu. Ngerti? Ilmu itu bukan jadi sakti. Kemudian wayudhibus sudah, menghilangkan pusing. Coba istiqomahnya lagi pusing, tapi lagi pusing pikiran loba loba bebannya. Pakai siwak Nah ini ayat keterangan atuhnya. Sok atuh diistiqomahkan ya. Masya Allah sebenarnya ini kalau dibahas banyak sekali. Wa yutahhirul qalb, akan membersihkan hati, dan wa agumuha, dari sekian banyaknya padilah pakai siwak, pakai kayu arok ini, annahu yudzakiru syahadah indal maut, akan mengingatkan bersyahadat ketika mau mati. Riwayat Imam Muslim, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, bisa ngucapin la ilaha illallah, pasti masuk surga. Masuk surga di sini adalah kata ulama masuk surga bigoiri hisab, tingkatan yang paling tinggi. Jadi ada semua orang Islam bakalan masuk surga. Semua orang Islam pasti masuk surga semua, asal matinya Islam gitu, pasti masuk surga. Cuman ada yang duluan, ada yang belakangan gitu. Kita yang mana gitu. Jadi kalau selama Islam, matinya orang Islam ya, selama dia muslim pasti masuk surga, endingnya, akhirnya. Cuman masuk surganya kapan? Nungguin berapa lama? Ya nggak tahu, tergantung kita kondisinya. Berapa banyak yang dibawa dosanya, semakin banyak ya semakin lama merenang. Ya, semakin lama semakin banyak dosa, semakin lama. Maka ini syukur alhamdulillah, makanya kudu bener-bener kalau ada orang yang mati kalau ketahuan lagi sakarat, kudu betul-betul ditalkin teh bener. Ya, kudu bener-bener ditalkin teh bisa ngucapin la ilaha illallah. Kalau ketahuan mah, kalau enggak ketahuan ya kumaha deui nya. Teman kalau ketahuan ada orang betul-betul itu seandainya bisa ngucapin la ilaha illallah udah hebat. Udah dahsyat, la ilaha illallah dakhala jannah. Makanya diantaranya yang nalkin itu jangan sembarang orang, ya, jangan sembarang orang. Kalau bisa yang nalkin adalah orang yang disayang, yang diresep sama si mayit, ya, yang resep supaya senang ngikutinya. Jangan sampai yang nalkin adalah orang yang ada yang tidak ada udah pernah ribut gitu, pernah berantem. Mana yang mumpung orang mah, ayo la ilaha illallah mumpung dalam hati mah gitu, nggak mau gitu. Kenapa? Ada dendam pribadi gitu, jangan ya. Ya kalau bisa, pokoknya yang sekiranya semasa hidup yang kelihatan disayang sama dia kalau bisa. Siapa? Bahkan kalau ahli waris juga ada ulama mengatakan kalau bisa mah jangan ahli waris. Kalau misalnya duitnya banyak mah mayatnya ini. Karena takut anak surga ente mah hayang anak cepat mati, pengen mati biar dapat warisan banyak misalnya. Pokoknya yang sekiranya
tidak ada kebencian gitu, tidak ada histori permusuhan, supaya dia mau ngikutin ngucapin la ilaha illallah. Karena dahsyat orang yang bisa ngucapin la ilaha illallah udah pasti masuk surga, dan surganya nggak kaleng-kaleng, tingkatan paling pertama, barisan yang paling pertama masuknya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tayyib, dikit lagi. Hukum pakai siwak. Ada kalanya hukum pakai siwak ahkamu siwak khamsah. Hukum pakai siwak itu ada kalanya wajib. Kapan wajib? Idza tawaffarat alaihi izalatun najasah wa izalatur rih karihatin li sholatil jum'ah wa idza nadharahu. Nah, kapan wajib? Kalau nazar diantaranya, atau untuk menghilangkan najis wajib, atau untuk menghilangkan bau tidak sedap mulut pakai siwak biar nggak bau napasnya. Apalagi khususnya ketika li sholatil jum'ah, ketika mau sholat Jumat, jadi nggak boleh, termasuk itu nggak boleh. Kalau sholat bau, gitu. Kalau sholat bau nggak boleh. Sholat berjamaah, akhirnya yang di sebelah bukannya khusyuk, malah keganggu. Dari sawah, dari pasar, ayo, udah telat ya, ayo baris bersek-sek, Allahu Akbar. Yang di sebelah kan kasihan, nah dia tehnya asa menyengat gitu, nggak taunya dari pasar. Orang serapi-rapinya dari pasar, baunya nggak enak, nggak tahu kenapa ya. Padahal saya pernah ke pasar, cuman dia beli ala kadarnya, terus keluar lagi, tetap aja baju itu ada yang nempel, baunya nggak enak, kayak bau comberan gitu pokoknya mah. Padahal nggak kena apa-apa, masya Allah lain hawanya. Alhamdulillah, ya. Kudu rapih lah ke masjid mah, pakai minyak wangi, pakai bebersih, supaya intinya yang sebelah kiri kanan tidak terganggu. Jadi wajib. Yang kedua ada kalanya mandub, sunnah. Sunnah itu hukum asal. Wa yata'akkadu fi bawadi'a, dan lebih ditekankan pakai siwak ini di beberapa tempat. Asyara ilaiha ba'dhum bi qawlihi. Sebagian ulama mengatakan di beberapa tempat ini ada dibuat nazam yusannu istiwaqun kulla waqtin wa qad atat mawadhi'u fi ta'kid khasal mubasyiru. Wudu, yang pertama wudu, ya, ditekankan pakai siwak itu wudu. Salat, yang kedua salat, mak Quran, kemudian pas mau baca Quran, masuk ke rumah, wa naum, mau tidur, kemudian wal tibah, bangun dari tidur, kemudian atau merasa ketika mulut berubah pakai siwak, ya. Itu di tempat-tempat yang mana kita ditekankan untuk memakai siwak. Terus ada kalanya pakai siwak itu makruh. Kapan makruh? Lisoim ba'da zawal. Sama ini sikat gigi. Gimana orang lagi puasa sikat gigi? Hukumnya orang puasa sikat gigi makruh kalau setelah zawal. Udah masuk waktu zuhur, bagi orang yang berpuasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah, makruh dia pakai siwak. Walaupun ini ada khilaf ulama. Seperti Imam Nawawi, kalau di sini disebutkan waqtarul Imam Nawawiyu adamal karohati, dan Imam Nawawi berpendapat walaupun setelah zawal tidak makruh. Jadi ada khilaf. Jadi kalau udah habis zawal mah mau pakai, maka menurut pendapat Imam Nawawi nggak makruh. Tapi kalau misalnya enggak, ya juga nggak apa-apa, karena emang khilaf di situ. Terus ada kalanya haram. Haram pakai siwak kapan? Ini mah karena pakai siwak orang. Tidak karena disiwaki gairi. Pakai siwak orang, tiba-tiba siwak saya diambil, pinjam tanpa bilang gitu, dipakai we nya. Umpama ieu mah. Nah, eta teh haram, lain dapat padilah. Ada siwak di dia, punya orang ketinggalan misalnya. Siwak saha ieu? Wah, padilah pakai siwak nih. Pakai sesuai sunnah. Eta haramnya. Da siwaknya siwak batur, siwak orangnya. Iya, alhamdulillah ya. DKM ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dipakai. Kalau hilang, ya beli deui sorangan ya. Ayeuna mah banyak ya. Beli sorangan. Insyaallah itu menjadi satu sahabat.
Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga doanya jangan lupa doanya. Ya, kalau mau dibaca ya bagus, kalau enggak juga istiqomahkan we dulu dipakai. Doanya kalau yang di sini Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkanlah gigiku, wa syudda bihi lisati, ya kuatkanlah gusi, wa afsih bihi lisani, fasihkanlah lisanku, lidahku, ya wa barik li fihi wa asbitni alaihi ya arhamar rahimin. Eta doanya kalau mau dibaca mangga, kalau enggak istiqomahkan we dulu. Dengan kita niat pakai siwak itu udah dapat banyak fadilah, banyak keutamaan. Nah, karena siwak itu adalah bagian dari kebersihan dalam Islam, maka musannif juga membahas tentang sekaligus kebersihan badan. Di antaranya adalah termasuk sunnah itu memakai celak al-iktihal. Pakai celak sama. Ya, kalau sunnahnya itu pakai ismir, apa yang sebenarnya ditabur gitu. Pakai kalau mau tidur, pakainya itu baru kalau mau tidur. Jadi pas bangun teh sisa-sisanya doang, bukan mau berangkat pakai itu, bukan sisa-sisanya doang. Nah, itu sunnah. Dan kita bapak jarang ya pakai kos gituan. Sebetulnya tetap sunnah. Kemudian yang selanjutnya juga izalatu sya'ril ibit, termasuk dari kebersihan kita orang Islam diajarkan, disunahkan menghilangkan bulu ketiak. Ya, yang bulu ketiaknya panjang ya. Sunnah dihilangin. Hanya saja ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu yusannu lirajuli annat, disunahkan bagi laki-laki itu dicabut. Jadi cabutin Pak wayahna nya, dicabutan. Dah sakit merenang, ente begitu sakit cabut teh. Kalau sekali dicabut kesononya sakit, memang kesononya mah sakit. tidak begitu sakit. Sunnah ya, jangan sekaligus banyak, dikit-dikit atau banyak. Saya juga pernah langsung pegel doang mengangkat begini ceplok gitu. Tapi nggak enak. Gimana kalau dikerok? Gatel Pak. Pernah nyoba dikerok, asa tajam gitu, tajam di ketekna. Jadi sunnahnya emang itu fungsinya, hikmahnya apa? Orang kalau keteknya bulunya banyak, itu semakin mudah bau. Hikmahnya dijelaskan dalam kitab-kitab, lebih gampang bau gitu dibanding orang yang nggak punya bulu ketek. Jadi kalau ibu-ibu, nah kalau perempuan dikerok, dicukur, ya dikerok, digunting, nah digunting, dikerok lah, dihalak dikerok mah. Wail mar'ah al-halak, ya, jadi laki-laki mah cabut, perempuan mah dikerok. Nah, karena perempuan mah meren tidak begitu kuat, kalau laki-laki mah insya Allah bisa kuat, ya mudah-mudahan. Kemudian selanjutnya juga termasuk dari fitrah itu izalatu syaril anah, menghilangkan rambut di bawah, di bawah kaki lain, di bawahnya, bawah bujel, eta dihilangkan. Cara ngilanginnya beda juga laki-laki dan perempuan. Wa yusannu halquhu lirrajul, laki-laki mah sunahnya dikerok, ya dikerok laki-laki mah. Wa natfuhu lil mar'ah, tapi perempuan mah kudu dicabut, beda sama ketek. Kalau ketek mah perempuan mah dikerok, kita mah dicabut. Tapi kalau di bawah mah perempuan cabut, kita dikerok. Nah, hikmahnya apa? Dalam kitab I'anatul Talibin di situ dijelaskan, ada keterangan hikmahnya. Laki-laki mah kalau dikerok bikin kuat. Nah, bikin kuat. Perempuan dicabut bikin lemah. Jadi seimbang, kitanya tambah kuat, perempuannya melemah. Jadi seimbang. Kan perempuan tinggi sebenarnya, kita eleh kadang, sebenarnya keleh kan? Bener kan? Eleh. Bener kan? Eleh kita teh. Nah, untuk menyeimbanginya ini, untuk menyeimbanginya sok dicabut. Cabutan. Bahkan ya, tapi kalau suami jangan nyuruh nyabut ke istrinya. Jadi wajib cabut teh gitu. Jadi wajib, jangan nyuruh nyabut, cuman himbau saja. Himbaunya jangan disuruh mah jadi wajib nanti karunya dosa. Dicabut
muntah dicabutnya kalau bisa, kalau nggak bisa ya tong gitu. Itu diantara hikmah. Masya Allah, pokoknya ajaran Islam ini sempurnanya luar biasa. Dan berkaitan masalah ini ada keterangan juga ada hadis riwayat Imam Muslim, jangan sampai enggak dilakukan lebih dari 40 hari. Ya, setahun tadi potong-potong, tadi kerok-kerok, tadi cabut-cabut. Nah, jangan sampai 40 hari. Nah, ada riwayat Imam Muslim 40 hari sekali. Tapi kalau misalnya sebelum 40 hari udah banyak, ya cabut, tapi maksimal jangan sampai lebih dari 40 hari belum diberesin, belum dicabut, belum dioprek. Nah, itu termasuk daripada kesunahan, termasuk daripada fitrahnya seorang muslim. Kemudian terakhir di kesempatan malam hari ini, baru nanti pasal ke selanjutnya. Terakhir yaitu seputar, ini mah udah pada paham semuanya, tentang termasuk membersihkan kuku, taklimul adofir, membersihkan kuku. Dan membersihkan kuku ya di sini sekedar kita ingatkan kembali, wa yabda'u bil yumna, cara membersihkan kuku dimulai dengan tangan kanan. Caranya walahu iddatu turuq, ada banyak jalan cara membersihkan kuku. Ada caranya dari Imam Ghazali, ada caranya dari Imam Nawawi dan juga imam yang lainnya. Kalau Imam Ghazali begini, yabda'u bi musabatul yumna ila khinsir, thumma bi khinsiril yusra ila ibhamiha, thumma yahtimu bi ibhamil yumna. Wa hadza idal Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, cara membersihkan kuku itu dimulai dari telunjuk kanan, dipapai ke tengah, jari manis, kelingking. Udah sampai kelingking jangan ke sini. Kalau udah ngikutin Imam Ghazali, jangan ke sini, tapi langsung pindah ke sini. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini ngikutin Imam Ghazali. Kalau ngikutin Imam Nawawi, 1 dituntaskan dulu. Dari sini pindah ke jempol. Nah, udah gitu pas kirinya dari sini. Selesai udah. Terus dicuci. Jangan lupa habis gunting kuku dicuci. Karena kalau nggak dicuci yurithul baros, bisa menyebabkan penyakit baros. Baros itu ya sejenisnya, warna kulit itu berubah. Ada orang kan warna kulitnya berubah. Bukan panu, bukan. Baros pokoknya warna kulit itu berubah, ada tiba-tiba warnanya beda, putih. Nah, itu namanya baros dan susah obatnya baros itu. Belang. Itu hadisnya memang doif, ya, hadisnya doif. Tapi ulama membahas hadis doif juga adalah hadis itu permasalahan hadis. Karena ada kisahnya, ada orang ngegampangin hadisnya doif, dia akhirnya nggak mau karena ngeremehkan hadis doif. Ya, karena ngeremehin hadis doif, akhirnya dia punya penyakit baros. Ya, nauzubillahi min zalik. Nah, mudah-mudahan amalan-amalan ini bisa kita amalkan sehingga lebih sempurna lagi ibadah kita, amal soleh kita, dan kelak karena kita perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah masuk kategori hadis man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin tanyakan? Enggak ada. Ya, ada keterangan jangan panas auratnya. Terus masalahnya juga bisa mencakup menghalangi air masuk. Nah, itu masuk lagi ke bab wudu. Jadi kalau misalnya buku panjang banyak kotoran-kotoran, makanya yang disunahkan itu tidak memelihara kuku. Karena kan ada bocah, ini peranti ngorek-ngorek kuping, ayah disisain telunjuk nanya kelingking buat korek-korek kuping. Ya emang enak sih bener, cuman kotoran jadi penyakit malah. Ya, itu mudah-mudahan udah ya. Kalau kaki, kalau potong kaki itu mah dipapai, mulai dari kaki kanan, ini kaki nih, kaki kanan dari kelingking dipapai gini, gitu, jadi gini. Jadi dimulai dari sini, jempol, kemudian kaki kiri, jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Itu tata caranya. Harinya. Nah,
memang ada harinya dibahas ulama. Senin, Kamis, Jumat. Walaupun ada ulama yang mengingkari udah hari apa aja bebas, tapi banyak ulama mengatakan ini 3 hari, Senin, Kamis, Jumat. Bahkan ada ulama walaupun ada yang mengingkarinya nggak boleh kalau hari Rabu bakalan ada dampak negatifnya. Saya lupa apa dampaknya, ada pokoknya dampak negatif kalau Selasa, Rabu, Sabtu, Ahad. Jadi diusahakan Senin, Kamis, Jumat. Letaknya Senin, Kamis, Jumat. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Udah? Penggunaan siwak Pakai siwak yang afdol gimana? Ini caranya berarti. Hah? Praktek berarti. Pakai siwak teh ke sebelah kanan heula. Sebelah kanan. Ambil ke dalam gitu. Udah beres baru tadi. Nah, terus lidah digosok. Kan ini digosok. Cuman seandainya buat syarat doang biar dapat sunnah, dapat niat pakai sunnah. Niat yang penting mah niat sunnah pakai siwak dalam hati teh. Nah, di ke kanan dulu terus ke kiri gitu. Terus jangan lupa lidahnya karena kan siwak itu bikin paseh gitu. Jadi gini, kalau lidah mah dari atas ke bawah gini. Gitu. Gini ya. Gitu. Jadi lidah seret gitu kan. Jangan lupa gitu. Lidah ini mah digigitin terus dimasak. Biar lembut biasanya. Yang mudanya tapi. Yang pertamanya, kalau pertama gitu. Hijaunya Korma bukan kayu. Jadi biar lembut, ini juga digigitin biar lembut, terus cuci gitu. Ayah tutupnya sebenarnya di motor, cuman tutupnya kurang bagus, gitu. Simpen enak, karena pernah ini cerita aja ya, pernah saya teh kurang waspada gitunya, nggak ada tutupnya dulu, ini saya baru aja pakai tutupnya, kurang waspada, dia teh ayah teh cicak pak, pernah kurang pakai ningali ya mah, iya ini cerita ini mah ya. Las aja, lah, ayo kurang mah. Pernah itu kejadian begitu, ya Allah, ya Rabbi, astagfirullah. Saya sama anak dibalsemin. Nah, etanya wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa biman unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma rusna bi'ainika tilatanam wa qnufna bika nafikal la yuram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk pada KM ya. Ya, ini ewang Bungkus sewang. hilang mah meser sorangan. Iya, ini minimal punya 3. Itu ada yang gede, ada yang kecil. Enak mah yang agak gede sih, karena itu bakalan menciut. Milih we. Itu bakalan menciut kalau misalnya kebagian yang gede bakalan menyusut. Kalau mau pakai dalamnya ada di motor. Bisa mau pakai sarungnya ada di motor. Aduh.